hanya Kovo yang bisa membuat MVP Mega menjadi kucuran bonus dan patung Megatron. Kovo mengakui jika Megatron menjadi pemain terbaik, dia akan bonus kucuran uang berserakan yang dihuni Megatron sangat sensasional untuk memamerkan gelar MVP-nya. Dan saya membuat patung ini berkat Mega memajukan apa saja atmosfer Korea dan media-media lainnya melonjak karena dirinya telah mengubah Liga Voli menjadi terkenal lagi, ucap Kovo. Berkat pilih Megawati masih mengalir, pelatih Radspac dan Kovo dapat kucuran bonus ratusan juta rupiah. Kami ingin mengucapkan selamat kepada Radspac yang telah memasuki musim semi voli untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir pada musim 2023-2024, kata Kim Sang-ki, Direktur Pelaksana Sketser Korea. Untuk mendorong staf pelatih atas kerja keras mereka di belakang layar, ujarnya. Adapun Ko Hee-jin yang secara simbolis menerima hadiah tersebut mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia berkomitmen untuk kembali memberikan permainan yang solid pada musim ini. Secara terpisah, Mega ikut mengucapkan terima kasihnya kepada staf pelatih Radspac. Menurut Mega, staf kepelatihan telah banyak membantu untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya di Liga Voli Korea. Pada acara tersebut, Sketser Korea, sponsor resmi pakaian tim, memberikan insentif sebesar 30 juta won kepada staf pelatih atau setara dengan 352 juta rupiah. Radspac berhasil mengalahkan Express Whey Pass dengan skor telak 3-0 dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan. Dalam pertandingan tersebut, Megawati tampil gemilang dan berhasil meraih gelar pemain terbaik atau MVP. Pertandingan berlangsung di Gimcheon Gymnasium, Gimson, Korea Selatan pada hari Minggu 3 November 2024. Radspac menunjukkan performa yang kuat sejak awal set pertama dan berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 25-22 setelah melalui kejaran-kejaran angka yang cukup ketat. Selain prestasinya di lapangan, tinggi badan Megawati juga sempat menjadi perhatian publik. Informasi di beberapa media daring sempat menyebut bahwa tinggi badannya mencapai 185 cm. Namun ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya akurat. Dalam sebuah kesempatan, Mega mengklarifikasi hal tersebut saat berkunjung ke pendopo Bupati Jember dan bertemu dengan Bupati Jember, Hendy Siswanto, sebelum perayaan Idul Fitri kemarin. Pada pertemuan tersebut, Bupati Jember mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mega, termasuk mengenai pengalamannya bermain di Korea Selatan, cara adaptasi di lingkungan baru, serta nasihat yang ia berikan kepada para atlet voli di Jember dan Indonesia. Hendy Siswanto bahkan merasa perlu mendongak untuk berbicara dengan Mega karena merasa lebih pendek darinya. Sambil bercanda, Hendy bertanya, "Saya kok merasa pendek ya di dekat Megawati? Kalau boleh tahu berapa tinggi Mega?" Mega menjawab dengan ramah, "Tinggi Mega 183 cm, Pak," sambil tersenyum. Jawaban ini diberikan di hadapan para media yang meliput kunjungannya bersama keluarga. Klarifikasi ini memberikan informasi yang lebih akurat mengenai tinggi badan Mega dan menambah kejelasan sosok atlet voli asal Jember ini. Setelah menjadi top skor, Mega dinobatkan menjadi pemain terbaik di pertandingan itu. Mega bersyukur kembali meraih MVP pertandingan. "Alhamdulillah, tentunya senang bisa MVP juga," ujar Megawati, dikutip dari Off The TV. Atlet kelahiran Jember, Jawa Timur itu mengatakan menjadi MVP bukan targetnya dalam setiap pertandingan. Menurut Mega, dia hanya berharap bisa selalu bermain bagus. Sebenarnya nggak mikir akan ke situ atau MVP, yang penting main bagus dulu. Kalau misalkan MVP yaitu bonus, ujar Megawati. Dikutip dari SBS, Mega juga mengaku kaget saat terpilih sebagai MVP putaran pertama musim lalu. Pasalnya Mega tidak pernah menargetkan menjadi MVP di Liga Voli Korea. Ini menjadi MVP pertandingan pertama bagi Mega pada Liga Voli Korea musim ini. Sebelumnya Mega dinobatkan sebagai MVP versi Radspac usai menang atas GS Caltech pada pertandingan pertama. Mega bangga bisa membawa Radspac ke jalur kemenangan setelah sebelumnya kalah di kandang sendiri dari IBK Altos. "Hari ini kita belajar dari kesalahan dari laga sebelumnya. Kita mungkin kurang padu. Jadi ada jeda istirahat, kita latihan, kita cocokkan lagi dengan setter dengan teman-teman juga. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik dan bagus," ucap Megawati. Upaya Mega tersebut cukup keras jika menilik di tingkat keberhasilan serangannya yang mencapai angka 56,1%. Torehan itu membawa pemain asal Jember, Jawa Timur itu mengungguli andalan Express Whey Pass Kang Sowi yang merupakan pemain termahal pada Liga Voli Korea musim ini. Bukilik juga berhasil melampaui 1000 poin untuk ke-69 kalinya dalam sejarah Liga Voli Korea. Selain itu, Chung Ho-young middle blocker mendominasi posisi center dengan 10 poin dan Park Eun-jin dengan 7 poin. Para pemain secara keseluruhan gugup, tetapi mereka menunjukkan keinginan mereka untuk menang, kata pelatih Radspac Ko Hee-jin dilansir dari MK Sport. Sementara itu, Bukilik yang memperkuat Taepas musim lalu mencetak 13 poin dan mengalahkan mantan timnya. "Para pemain kami memiliki kemampuan. Jika kami terus melaju, kami akan mampu menunjukkan performa yang lebih baik. Saya harap mereka dapat bertahan meskipun sulit."
Bukilik menunjukkan kemampuan resif bola yang stabil meskipun ini adalah musim pertamanya sebagai outside hitter. Efisiensi penerimaan bolanya pada laga tersebut adalah 38,46%. Efisiensi penerimaan bolanya untuk musim ini juga 42,47%. Torehan ini menempatkannya di peringkat ketiga setelah Kim Yoon Kung di Pink Spider 48,84% di peringkat pertama dan Kang So-wi dari Korea Expressway dengan 44,68% di peringkat kedua. Dia dengan nyaman menerima bola yang datang kepadanya. Saya tidak akan mengatakan apapun tentang resif bola, ujar Ko. Penerimaan bolanya lumayan, saya akan berbicara lebih banyak tentang serangan, pemblokiran, dan servis. Tetapi saya tidak akan mengatakan apapun tentang penerimaan bola, ini adalah kemampuan Bukilik. Red Sparks selanjutnya akan menjalani 2 laga berikutnya kontra Hill State Jumat 8 November dan Pink Spider Selasa 12 November. Tim berjuluk Red Force itu akan memainkan pertandingan pertama putaran kedua melawan Hill State di Suwon pada 16 November, lalu Pink Spider pada 20 November. Kehadiran 2 pemain asing Red Sparks ini memberikan pengaruh positif dan sering mencuri perhatian di setiap pertandingan. Tapi kedekatan Gia dan Mega tidak hanya terjadi saat di lapangan saja. Keduanya kerap membagikan momen bersama di luar lapangan. Status mereka sebagai pemain asing yang ditemani satu penerjemahan yang sama membuat mereka hampir selalu berduaan di luar lapangan. Kedekatan mereka pun terlihat dalam berbagai kesempatan, termasuk saat Gia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Megatron dalam wawancara di kanal YouTube The Speak. Giovanna Milana bahkan menyatakan bahwa Megawati Hangistri berperan penting dalam peningkatan performanya yang gemilang bersama Red Sparks. Saya juga ingin berterima kasih kepada Mega, karena saya pikir jika Mega bukanlah lawan yang kuat dan sangat kuat, mungkin kita akan memiliki strategi yang berbeda. Kata Gia dikutip dari YouTube The Speak. Jadi memiliki dia di tim sangat membantuku dalam banyak hal, sambung Gia. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya dan rekan-rekan lainnya sering merasa terharu hingga meneteskan air mata saat Red Sparks meraih kemenangan. Banyak air mata yang bertumpang, tapi aku dan Mega pasti akan datang dan menjadi lebih kuat, tegasnya. Namun Gia menambahkan bahwa kompetisi 5 League musim ini masih panjang dan penuh tantangan, terutama karena mereka akan menghadapi tim-tim kuat di babak playoff musim semi. Itu sangat menantang, karena saya tahu itu cukup menantang, karena mereka tahu perjuangan yang akan datang selama musim ini. Jadi untuk itu saya sangat bersyukur, tutupnya. Meski optimis, Gia menyadari bahwa persaingan di babak tersebut akan sangat ketat dan memerlukan kerjasama serta fokus yang tinggi dari seluruh tim untuk meraih sukses. Diketahui kebersamaan Gia dan Mega harus berakhir setelah Gia memutuskan untuk pulang kampung ke Amerika Serikat dan bergabung dengan klub Atlanta Agbagiase, bintang tim nasional voli putri Indonesia. Megawati